Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke, teman-teman. Di hadapan kita sudah ada speaker yang mungkin dari sebagian teman-teman belum mendengar brand ini ya. Sama sebelumnya juga saya seperti itu. Dan ini termasuk harta karun ya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena ini sebenarnya rilis itu sudah lebih dari 12 tahun yang lalu ya. Kalau nggak salah sih di antara 2014 sampai 2015 untuk tahun rilisnya itu sangat-sangat tua sekali dan harganya ya. Di sini saya lihatkan waktu itu harganya itu mencapai 1 jutaan. Oke, terlihat di sini ya. Saya dapat ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bukan murah lagi. Nggak masuk akal harganya ya. 200 ribuan sekarang harganya ya, wajar. Memang karena memang sudah lama dan juga tapi ini bukan brand abal-abal sebenarnya teman-teman ya. Dari booknya aja ini terlihat ini tebal, solid ya. Di sini kita bisa lihat ada menu Bluetooth-nya 8 jam untuk baterai bertahannya ya. Oke, dan ini menandakan ini stereo. Di sini tidak ada apa-apa lagi selain L. L ini adalah tipenya karena ada yang M ya, yang lebih kecil lagi. Oke, ini terlihat warnanya seperti ini. Untuk speknya memang tidak dijelaskan secara detail di sini ya, hanya ada ya seperti ini saja. Berapa mAh-nya juga tidak dijelaskan, yang jelas sanggup bertahan 8 jam itu sudah lumayan dan wattnya juga memang tidak dijelaskan ya. Dalam paket pembelian ini kita dapat buku manual yang lumayan tebal juga. Adapter charger, nah ini alasan saya membeli walaupun ini produknya sudah jadul ya. Kalau micro USB itu tentu saya skip ya, walaupun harganya sangat-sangat murah sekali. Tapi kalau ini, nah tidak terlalu malu-malunya, walaupun belum Type-C. Ini secara Harman Kardon, cuman yang versi lebih kecilnya, ini entah berapa mili ya. Oke, seperti ini. Kita dapat banyak sekali soket-soket adapternya seperti ini. Nah, ini yang ada 3. Oke, ini yang modelnya seperti ini. Yang jelas, kalian tinggal dimanapun, ini yang jelas versi Indonesia ya. Tinggal di... Oke, nice, mantap. Di kabelnya juga ini nggak main-main. Brand mana yang ngasih? Sebutannya apa ini ya? Intinya untuk perapih kabelnya. Baik, ini dia speakernya sendiri ya. Yang saya khawatirkan ya kalau untuk barang-barang lama, jangankan udah lebih dari 10 tahun, 5 tahun aja biasanya itu yang saya khawatirkan adalah kalau bahannya dari rubber, itu biasanya sudah ada yang mulai-mulai regas atau berjamur ya. Dan untungnya di brand ini benar-benar terjaga. Karetnya ini masih sangat-sangat lentur, sangat solid dan tidak ada jamur sedikit pun. Oke, dan kalau teman-teman berpikir, lah bang kok kendor ya? Ini bukan kendor ya, tapi memang ini konsepnya seperti ini. Saya juga awalnya, oh kayak kendor ya, lemanya nggak bagus ini. Sebenarnya bisa dibuka ya, cuman kalau dibuka ini agak jelek sih. Nah, ini bisa dibuka seperti itu ya. Kita balikan lagi saja. Dan ini sangat-sangat antep ya. Ini bahannya metal, terdengar dari suaranya aja ini padat sekali. Ini ada tulisan nude-nya. Talinya pun ini bukan hanya sekedar tebal dan terlihat bukan barang murahan ya. Tapi ini dari urat-uratannya itu berkarakter seperti ini ya. Dan ini tentu bisa kita lepas juga kalau kita nggak suka. Pada bagian belakang ini sedikit unik ya, karena terkesan polos sama seperti depannya. Jadi portnya itu tidak disediakan di belakang tapi di samping. Dan ini ada lekukan ciri khasnya. Oke, bulat. Untuk portnya sendiri, nah ini ada 3 ya. Ada AUX, USB, dan ini port untuk pengecasannya. Ini tidak ditutupi seal, jadi makanya ini tidak bersertifikasi anti air. Jadi hati-hati kalau dibawa outdoor jangan sampai terkena hujan ataupun siraman air. Pada bagian tombolnya ini simple ya. Di bagian atas ada tombol power, plus dan minus untuk volume, dan juga tombol Bluetooth-nya. Sedangkan di bagian bawah juga ini nggak kalah simple, hanya ada L saja. Dan saya duga kalau yang seri M pasti tulisannya M ya. Oke, secara bobot ini nggak usah diragukan. Memang terkesan barang mahalnya itu dapat banget. Sorry agak serak. Ini layaknya brand global pada umumnya. JBL, Sony, Anker, Samsung gitu ya. Ini nggak usah diragukan lagi masalah build quality-nya. Jadi kalau teman-teman dapat harga mungkin 300-an juga itu masih sangat-sangat worth it secara build quality-nya. Dan saya juga kayaknya sih
sesuai harapan ya kalau untuk suara ya. Oke, kita akan coba langsung. Oke, seperti ini. Oke, dan terhubungnya pun simple juga. Oke, kita tes kualitas audionya. Yuk goyang kepala. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for कमरे में घुसता जैसे हाथी टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा 400 का होते दंगे चलती लाठी हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी सोना था हराम कभी तो किस्मत थोड़ी चांदी चांदी है मैं नीचे निकता दिल्ली दूजे दिन में बैठा बाली बंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली है कैसे थ्रू ऑल ऑफ देम ये रैपर सबके सब हैं जाली जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी you know apabila abang berjumpa dengan seorang dara. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk sedikit sampel kualitas audionya. Oke, ini sudah paling kecil tapi masih ada suara. Kita matikan dulu. Oke, terdengar ya teman-teman gimana kualitas audionya. Saya rasa ini kalau teman-teman yang biasa mendengarkan speaker-speaker premium ya, saya rasa nggak akan kecewa. Ini karakternya itu benar-benar netral, jadi hampir di segala jenis genre musik itu harusnya ini bisa dilibas ya. Jadi tadi kita coba juga sengaja yang rada cadas untuk musiknya. Biasanya kalau yang bass hit itu akan mengekor bassnya atau lebih ke echo gitu ya bassnya ya. Ini tidak keteteran sama sekali. Jadi di bawah musik-musik cadas ini benar-benar nggak akan keteteran untuk kuantitas bassnya ya. Yang jelas ini karakternya benar-benar netral sekali. Jadi sangat-sangat cocok buat teman-teman yang kupingnya lebih ke audiophile, bukan kuping-kuping ya seperti saya ya. Yang intinya jelas kalau teman-teman dapat harga 200 ribuan seperti saya ini nggak usah ambil pikir ya. Kalaupun hampir mendekati 300-300an lebih dikit itu masih sangat-sangat worth it di kelas harganya karena memang ini harga awalnya itu sekitar 1 jutaan lebih ya. Kecuali kalau misalkan sudah 400-500 ya masih banyak opsi lain. Bahkan yang lebih ngebass kalau teman-teman suka yang ngebass ya. Tapi sekali lagi ini sudah puluhan tahun kualitas audio ya ini nggak usah diragukan ya. Walaupun sudah lama tapi memang ini bukan brand abal-abal sebenarnya ya. Dari build quality, dari bobotnya juga ya, apalagi dari suara ini nggak usah diragukan. Oke, yang jelas untuk link pembelian ya, mudah-mudahan teman-teman juga masih dapat karena terakhir kita lihat stoknya juga masih cukup banyak. Cuman kalau untuk pilihan warna sih mungkin agak-agak terbatas sekarang ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.